Gimana kalau ternyata dunia yang kamu lihat setiap hari bukan dunia yang sama dengan orang lain? Gimana kalau sebenarnya kamu hidup di dunia yang kamu ciptakan sendiri, lewat pikiran, keyakinan, dan perasaanmu? Kedengarannya aneh ya? Tapi ini bukan teori mistis, bukan juga omong kosong motivasi murahan. Ini adalah rahasia yang dibongkar oleh Rhonda Byrne, penulis The Secret. Ia bilang satu kalimat sederhana yang bisa ngubah cara kamu lihat hidup. Everything is possible when you believe. Tapi tunggu dulu. Percaya di sini bukan cuma sekedar bilang aku yakin kok. Ini tentang gimana kamu benar-benar menghidupi keyakinan itu sampai alam bawah sadar kamu ikut bergerak, menciptakan realitas sesuai yang kamu yakini. Jadi di video ini kita bakal bahas gimana cara kerja pikiran dan alam bawah sadar kamu dalam membentuk hidupmu sendiri. Karena bisa jadi satu-satunya batas yang kamu punya cuman keyakinan bahwa batas itu ada. Sekarang kita mulai dari dasarnya. Dari mana semua realitas itu tercipta? Keyakinan. Kita sering mikir kalau dunia ini cuma satu. Satu bumi, satu langit, satu realitas yang sama buat semua orang. Tapi, gimana kalau ternyata nggak ada satu dunia yang benar-benar sama? Rhonda Byrne bilang, setiap orang sebenarnya hidup di dunia yang berbeda-beda. Karena setiap orang punya keyakinan yang berbeda. Semua yang kamu alami sekarang, pekerjaanmu, hubunganmu, bahkan situasi yang kamu hadapi, semuanya cuma hasil dari keyakinan yang kamu simpan di dalam pikiranmu sendiri. Kalau kamu percaya dunia ini keras, maka hidupmu akan penuh perjuangan. Tapi kalau kamu percaya dunia ini penuh peluang, kamu akan nemuin peluang di tempat orang lain cuma lihat masalah. Dunia luar itu hanyalah cermin. Ia memantulkan apapun yang kamu yakin di dalam. Jadi kalau kamu pengen ubah hidupmu, kamu nggak perlu ubah dunia luar dulu. Ubah dulu keyakinan di dalam dirimu, dan dunia luar akan ikut menyesuaikan. Karena kuncinya sederhana. Kamu nggak bisa mengalami apapun yang kamu nggak percaya bisa kamu alami. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau keyakinan bisa menciptakan realitas, siapa yang sebenarnya mengerjakan semua itu? Siapa yang membuat hal-hal yang kamu pikirkan jadi nyata? Jawabannya ada di dalam dirimu juga. Bagian pikiran yang sering nggak kita sadari keberadaannya. Mari kita bahas alam bawah sadar. Banyak orang kira hidup mereka dikendalikan oleh keputusan sadar. Kayak aku mau kerja di sini atau aku mau mulai usaha. Tapi sebenarnya yang paling berkuasa itu bukan pikiran sadar kita. Ada bagian yang jauh lebih kuat dan jauh lebih dalam. Namanya adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu ibarat mesin ajaib di balik layar. Ia yang bertugas menciptakan dan menarik semua hal yang kamu alami ke dalam hidupmu. Dia nggak bisa membedakan mana kenyataan, mana imajinasi. Dia cuma tahu apa yang kamu yakini. Jadi kalau kamu terus bilang, aku nggak mampu, maka dia akan bekerja keras memastikan kamu tetap nggak mampu. Tapi, kalau kamu mulai tanamkan keyakinan baru, misalnya, aku mampu, aku cukup, aku pantas, maka alam bawah sadarmu akan mulai menata ulang realitasmu biar cocok sama keyakinan itu. Rhonda Byrne bahkan bilang, alam bawah sadar itu kayak mesin fotokopi raksasa. Apapun yang kamu pikirkan terus-menerus, dia fotokopi dan ubah jadi kenyataan di dunia nyata. Jadi saat kamu membayangkan masa depanmu, hati-hati. Karena bagi alam bawah sadar, semua yang kamu bayangkan itu sedang terjadi sekarang. Dan karena itu, kalau kamu terus berpikir keajaiban itu masih datang, maka keajaibanmu akan selalu masih datang. Makanya kuncinya bukan berharap akan punya, tapi merasa seolah sudah punya sekarang. Tapi gimana caranya supaya alam bawah sadar benar-benar percaya kalau sesuatu sudah jadi milikmu? Jawabannya itu sebenarnya sederhana banget, yaitu lewat tindakan kecil yang membuat keyakinanmu terasa nyata. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa alam bawah sadar bekerja berdasarkan keyakinan. Tapi pertanyaan berikutnya, gimana caranya bikin dia percaya sama hal yang kita inginkan? Rhonda Byrne punya trik sederhana, tapi kuat banget. Bertindak seolah-olah apa yang kamu mau sudah terjadi. Kedengarannya sepele, tapi ini yang bikin alam bawah sadar mulai menyesuaikan realitasmu
dengan getaran keyakinan itu. Misalnya kamu pengen punya pasangan yang cocok. Coba perhatiin, kamu tidur di tengah kasur atau di satu sisi. Kalau kamu masih tidur di tengah, pikiran bawah sadarmu bakal mikir, oke, berarti belum ada ruang untuk orang lain. Tapi kalau kamu mulai tidur di satu sisi, kamu seakan bilang ke semesta, pasanganku udah di sini dan aku udah siap. Atau misalnya kamu pengen punya mobil baru. Jangan cuma ngomong, mobil impian gue akan datang. Karena bagi alam bawah sadar, kata akan itu artinya belum. Yang kamu perlu lakukan adalah merasakan seolah-olah kamu udah punya mobil itu sekarang. Bayangkan pegang setirnya, hirup bau jok barunya, rasain sensasi nyetirnya. Kalau kamu bisa merasakan hal itu sekarang, maka pikiran bawah sadarmu akan mulai bergerak, mencari jalan agar kenyataanmu cocok sama yang kamu bayangkan. Manifestasi itu bukan tentang menunggu mukjizat datang. Manifestasi adalah tentang menjadi mukjizatnya dulu. Tapi kadang, kita udah coba afirmasi, udah visualisasi, udah acting as if, tapi hasilnya tetap belum kelihatan juga. Nah, tenang. Ini bukan karena semestanya nggak dengar, tapi karena masih ada satu hal yang diam-diam menahan semuanya. Keyakinan bahwa kamu belum punya. Jadi, kamu udah afirmasi tiap pagi, udah visualisasi, udah berusaha merasa seolah-olah semua itu jadi nyata. Tapi kenyataannya belum juga kejadian. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu tuh gak sendirian. Rhonda Byrne bilang, satu-satunya alasan sesuatu belum terwujud adalah karena kamu belum benar-benar percaya kamu sudah punya itu. Alam bawah sadar cuma nurut sama satu hal, keyakinan. Jadi kalau dalam hatimu masih ada perasaan, aku belum punya, ya semesta cuma bisa kasih kamu lebih banyak belum punyanya. Lucunya ini kayak pesen barang online tapi alamatnya salah. Barangnya udah dikirim tapi nggak pernah sampai. Karena kamu terus ngasih alamat lama, yaitu rasa tidak percaya. Makanya tugasmu bukan menunggu bukti, tapi membangun keyakinan sampai bukti itu nggak bisa lagi dihindari. Dan caranya, ulangi, rasakan dan hidupi keyakinan itu setiap hari. Sampai pikiran bawah sadarmu yakin sepenuhnya bahwa itu sudah milikmu. Rhonda sendiri udah ngebuktiin ini dengan cara luar biasa, waktu dia menciptakan The Secret. Setiap hari, dia dan timnya melakukan satu ritual sederhana, yang akhirnya bikin buku itu dikenal di seluruh dunia. Jadi gini, sebelum The Secret jadi buku dan film fenomenal dunia, Rhonda Byrne dan timnya bukan siapa-siapa. Mereka cuma sekelompok orang dari Australia yang punya satu visi, membawa kebahagiaan dan harapan ke jutaan orang di seluruh dunia. Tapi mereka gak cuma ngomong, mereka mempraktikkan apa yang mereka ajarkan. Setiap hari jam 11 siang, mereka duduk bareng dan melakukan satu hal sederhana. Mereka memvisualisasikan bahwa The Secret sudah tersebar ke seluruh dunia. Mereka ngebayangin orang-orang tersenyum, hidupnya berubah, dan dunia penuh rasa syukur karena pesan itu sampai ke mereka. Bukan cuma sekali dua kali, tapi setiap hari. Rhonda bilang, hampir setiap langkah yang dia ambil waktu itu diiringi afirmasi dan visualisasi yang sama. The Secret membawa kebahagiaan bagi jutaan orang. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, The Secret benar-benar meledak. Menjadi salah satu buku spiritual paling berpengaruh di dunia. Dari situ Rhonda cuma ingin nunjukin satu hal. Kalau sekelompok orang biasa bisa memanifestasikan perubahan global, kamu juga bisa menciptakan perubahan besar dalam hidupmu sendiri. Tapi kisah itu bukan cuma soal kekuatan visualisasi. Di baliknya ada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Karena kalau semua ini bisa terjadi hanya lewat pikiran, berarti kita bukan cuma manusia yang berpikir. Kita adalah kesadaran yang menciptakan dunia. Nah, yuk kita bahas konsep paling dalam dari Rhonda Byrne berikutnya. Dunia adalah mimpi dan kita semua satu. Dalam bukunya The Greatest Secret, Rhonda Byrne bilang sesuatu yang bikin banyak orang berhenti sejenak dan mikir, seluruh dunia ini hanyalah mimpi. Maksudnya bukan mimpi dalam arti tidur, tapi mimpi dalam arti pengalaman yang diciptakan oleh kesadaran kita sendiri. Kita semua sebenarnya bukan individu yang terpisah, tapi bagian dari satu kesadaran besar, satu energi tak terbatas yang pingin ngerasain hidup lewat beragam bentuk. Jadi kalau kamu pernah ngerasain sendirian, terpisah, atau gak cukup, ingat ini, kamu gak pernah sendirian. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang menciptakan alam semesta ini. Kita semua terhubung dan hidup ini pada dasarnya cuma permainan kesadaran yang pengen ngerasain gimana rasanya jadi manusia, jatuh cinta, gagal, bangkit lagi, dan belajar mencipta lewat pikiran.
Kita datang ke dunia ini bukan buat menderita, tapi buat mencipta dan bersenang-senang dengan ciptaan kita sendiri. Tapi bahkan setelah tahu kita ini bagian dari kekuatan yang luar biasa, tetap aja pikiran kita sering berisik. Muncul rasa takut, ragu, cemas, marah, kayak ada monyet di kepala gak berhenti ngomong. Nah, gimana sih caranya supaya si monyet pikiran itu tenang dan kamu bisa tetap damai di tengah segala kekacauan? Kadang kita pengen banget tenang, tapi pikiran malah kayak pasar malam. Ada suara bilang, kamu bisa kok. Tapi 1 detik kemudian muncul lagi suara lain. Yakin bisa? Jangan halu deh. Nah, Rhonda Byrne nyebut itu sebagai monkey mind, pikiran yang melompat-lompat tanpa henti. Tapi kabar baiknya kamu gak harus melawannya. Kuncinya bukan berusaha menghentikan pikiran negatif, tapi menyadarinya tanpa percaya padanya. Saat kamu mulai memperhatikan isi kepalamu, oh aku lagi mikir begini nih. Di detik itu juga kamu udah gak dikendalikan pikiran itu lagi. Karena kamu bukan pikiranmu, kamu adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu. Dan makin sering kamu sadar tanpa bereaksi, monkey mind-mu makin jinak. Lama-lama, dia gak lagi teriak-teriak di kepala. Rhonda bilang, kita gak mencari peace of mind, tapi peace from mind. Karena kedamaian sejati datang bukan dari menenangkan pikiran, tapi dari menyadari bahwa kamu lebih besar dari pikiran itu sendiri. Tapi kadang gangguan gak cuma datang dari pikiran. Bisa juga dari luar, orang negatif, energi yang bikin kita gak nyaman, atau situasi yang nyedot semangat. Nah, gimana caranya menghadapi itu semua tanpa kehilangan kedamaian? Kadang bukan pikiran kita yang bikin berat, tapi energi dari luar. Orang yang nyebelin, suasana kerja yang toksik, atau bahkan tubuh kita sendiri yang lagi gak sehat. Rhonda Byrne punya cara sederhana tapi ampuh. Jangan lawan, tapi terima. Kalau kamu bilang, aku gak mau ngerasa begini, kamu justru makin ngasih tenaga ke perasaan itu. Tapi kalau kamu bisa berkata, oke, aku izinkan ini ada, maka perasaan itu mulai kehilangan kekuatannya. Energi negatif hanya bisa menempel kalau kamu menolak. Tapi saat kamu menerima, kamu memutus sambungannya. Sama juga dengan tubuhmu. Saat kamu berhenti melawan sakit dan mulai mengizinkan tubuhmu untuk pulih, proses penyembuhan bisa terjadi lebih cepat. Rhonda bahkan kasih contoh afirmasi sederhana yang bisa kamu ulang setiap hari. Aku izinkan tubuhku menyembuhkan dirinya sendiri. Aku sehat, aku kuat. Kedengarannya simple, tapi kata-kata itu bisa mengubah getaran seluruh dirimu. Karena setiap kali kamu bicara begitu, kamu sedang ngasih instruksi baru buat alam bawah sadarmu. Dan tubuhmu akan menuruti. Nah, kalau kamu udah bisa berdamai dengan pikiran dan energi negatif, satu hal terakhir yang bakal muncul adalah kedamaian yang konstan. Bukan cuma saat kamu bahagia, tapi bahkan di tengah masalah, kamu tetap tenang. Bayangin kalau kamu bisa tetap tenang dalam situasi apapun. Macet, tenang. Orang ada yang nyebelin, kamu senyum. Ada masalah datang, kamu cuma bilang, oke, ini bagian dari perjalanan. Kedengarannya mustahil. Enggak juga sebenarnya. Karena begitu kamu sadar siapa dirimu sebenarnya, bahwa kamu bukan pikiranmu, bukan tubuhmu, tapi kesadaran yang mengamati semuanya, kamu otomatis keluar dari drama hidup yang dulu bikin capek. Rhonda Byrne bilang, saat kamu sudah damai, kamu tuh otomatis bahagia. Dan dari situ, hidupmu mulai bergerak dengan mudah, tanpa perjuangan, tanpa kekhawatiran. Orang-orang yang dulu bikin kamu marah, sekarang gak ngaruh lagi. Hal-hal yang dulu kamu takuti, sekarang kamu lihat sebagai pelajaran. Karena ternyata, kedamaian itu bukan tentang dunia di luar yang berubah, tapi tentang dirimu yang akhirnya berhenti berperang dengan dunia. Dan di titik itu, kamu sadar, kamu gak perlu keajaiban, karena kamu sendiri adalah keajaiban itu. Sekarang kamu udah tahu rahasianya, tentang keyakinan, pikiran, dan kekuatan besar yang ada di dalam dirimu. Tapi sebelum kita tutup, ada satu pesan sederhana yang bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi. Everything is possible. Jadi, dari semua yang udah kita bahas, satu hal yang bisa kamu pegang adalah ini. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Pikiranmu adalah kuas, dan hidupmu adalah kanvasnya. Kalau kamu percaya kamu mampu, kamu benar. Kalau kamu percaya kamu gak bisa, ya kamu juga benar.
Karena semesta cuma memantulkan isi pikiranmu. Jadi mulai hari ini, berhenti bilang suatu hari nanti. Dan mulai untuk bilang, hari ini aku hidup dengan keyakinan bahwa segalanya mungkin. Ingat kalimat ini baik-baik. Everything is possible when you believe. Dan yang paling penting, percaya dulu sama dirimu sendiri. Karena disitulah semua keajaiban dimulai. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.